Kabar mengejutkan datang dari lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman. Kabar mengejutkan datang dari lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswinya dan penyekapan serta penganiayaan terhadap pelaku yang berujung saling lapor. Pihak kampus menyebut telah menerima laporan dari 2 mahasiswa yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku berinisial D. Kami tentunya berkomitmen. Komitmen kami adalah akan mempercepat penyelesaian 2 perkara ini secara berimbang dalam hal melakukan proses penegakan hukum, memperhatikan perlindungan hak-hak korban. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai sebuah kasus yang tengah ramai diperbincangkan pada saat ini, yaitu seorang mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman yang mengalami penganiayaan, penyekapan, dan penyundutan oleh rokok. Kasus ini bukan hanya mencerminkan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Untuk menganalisisnya, kami menggunakan metode IRAK, yaitu Issue, Role, Analysis, dan Conclusion. Setelah kita mengetahui kronologi dari kasus tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa sih isu hukumnya? Apakah penyekapan dan penganiayaan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana? Kalau iya, pasal mana yang tepat untuk menjerat pelaku? Selain itu, kita juga perlu bertanya apakah korban sudah mendapat perlindungan hukum yang cukup? Jadi, isu utama bukan hanya soal pelaku, tetapi juga soal posisi korban dalam sistem hukum. Sebelum kita analisis lebih jauh, mari kita lihat dulu aturan hukumnya. Ada beberapa pasal KUHP yang relevan, yaitu pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2 berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berbunyi, setiap orang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dan pasal 469 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana berbunyi, setiap orang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, prinsip hak asasi manusia juga berlaku karena tindakan ini jelas melanggar hak korban untuk bebas dari kekerasan. Jadi, aturan hukum sudah cukup jelas untuk menilai kasus ini. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu analisis. Jika kita menggunakan metode IRAK, unsur pertama yaitu unsur actus reus atau perbuatan fisik jelas ada. Pelaku melakukan penyekapan, pemukulan, dan penyudutan rokok. Unsur kedua yaitu unsur mens rea atau niat jahat juga terpenuhi. Tindakan dilakukan dengan sengaja, bahkan ada indikasi direncanakan. Ketiga yaitu akibatnya yang nyata, korban luka fisik dan trauma psikis. Dengan begitu, pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis karena dilakukan bersama-sama dengan kekerasan. Hukumnya bisa lebih berat. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum punya dasar kuat untuk menindak pelaku. Saat itu kasus ini juga menyoroti perlunya perlindungan korban di kampus. Kalau kita simpulkan bahwa tindakan pelaku tersebut memenuhi unsur tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berat, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai KUHP. Kasus ini juga jadi pengingat bahwa perlindungan bagi mahasiswa harus diperkuat agar tidak ada lagi korban kekerasan di lingkungan kampus.